Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bahroin Butia selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang konsep fitrah manusia dalam perspektif Islam yang beranggotakan 1. Nuzulil Maghfirah, 2. Lutfiyatul Azizah, 3. Ainul Hayatika, 4. Aulia Ahmad Fajar Ilahi, 5. Hidayatus Zahra, 6. Prasetyo Aldi Maulana. Untuk materi yang pertama akan saya bacakan. Pengertian fitrah dan manusia. Kata fitrah berasal dari kata kerja atau fi'il fatoro yang berarti menjadikan. Secara etimologis, fitrah berarti kejadian, sifat semula jadi, potensi dasar, kesucian. Di dalam kamus Munjid ditemukan bahwa fitrah mempunyai arti yaitu sifat yang menyifati segala yang ada pada saat selesai diciptakan. Sedangkan tubuh manusia terdiri dari 2 jenis, yaitu tubuh kasar dan tubuh halus atau jasmani atau fisik, dan ruhani atau ruh. Manusia tanpa jasmani belum bisa dikatakan manusia. Demikian dengan manusia tanpa ruh tidak dapat dikatakan manusia hidup. Jasmani manusia berasal dari materi tanah, sedangkan ruh manusia berasal dari Allah, yaitu Tuhan semesta alam. Untuk dimensi fitrah akan dilanjutkan oleh Mbak Ziza. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang dimensi fitrah. Jenis-jenis fitrah memiliki banyak dimensi, tetapi dimensi yang terpenting adalah yang pertama, fitrah agama. Manusia sejak lahir itu mempunyai naluri dan insting yang beragama dan mengakui adanya zat Allah. Namun ketika dia lahir cenderung pada al-hanif, yakni rindu akan kebenaran mutlak Allah. Selanjutnya yang kedua, fitrah intelek. Intelek sendiri adalah potensi bahwa manusia untuk memperoleh al-tadzkiyah, pengetahuan yang dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Karena daya dan fitrah ini hingga dapat membedakan antara manusia dan hewan. Selanjutnya yang 3, fitrah sosial. Kecenderungan manusia untuk hidup berkelompok yang mempunyai ciri khas yang disebut kebudayaan. Oleh karena itu, tugas pendidikan di sini adalah menjadikan kebudayaan Islam itu sebagai proses kurikulum pendidikan Islam dalam seluruh peringkat dan tahapan. Selanjutnya, fitrah seni. Di sini kemampuan manusia untuk menimbulkan daya estetika yang mengacu pada sifat al-jamal Allah SWT. Tugas utama pendidikan memberikan suasana gembira, senang, dan aman dalam proses belajar mengajar. Karena pendidikan adalah proses kesenian yang karenanya dibutuhkan seni mendidik. Dan yang terakhir yakni fitrah kemajuan, keadilan, kemerdekaan, kesamaan, ingin dihargai, cinta tanah air, dan kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Istilah manusia dalam Al-Quran. Yang pertama, basyar. Manusia dinamai basyar karena kulitnya nampak jelas dan berbeda dengan kulit makhluk lain yang tertutupi bulu. Dengan demikian, istilah basyar merupakan gambaran manusia secara materi yang dapat dilihat, memakan sesuatu, berjalan, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, insan atau annas.
Al-Quran menyebut manusia sebagai nas dalam statusnya sebagai makhluk sosial yang bergaul dan bermasyarakat, serta dalam berbagai contoh perilakunya terhadap Tuhan. Yang ketiga, Bani Adam. Manusia disebut sebagai Bani Adam untuk merujuk asal-usulnya sebagai keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dalam konteks dari mana seorang manusia berasal, untuk apa dia hidup, dan kemana dia akan kembali. Penggunaan istilah Bani Adam menunjukkan bahwa manusia bukan hasil dari evolusi makhluk anthropus atau sejenis kera. Manusia dalam pandangan Al-Quran bukan makhluk antropomorfisme, yaitu makhluk penjasadan sifat-sifat Tuhan. Macam-macam fitrah manusia. Yang pertama, fitrah beragama. Menurut Al-Quran, tabiat manusia adalah makhluk beragama yang sejak lahirnya membawa suatu kecenderungan beragama. Kedua, fitrah suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14 bahwa hakikatnya manusia itu hati yang suci. Dan yang ketiga, fitrah akliyah. Potensi akliyah terdiri dari panca indera dan akal pikiran yang meliputi pendengaran, penglihatan, dan hati. Dengan potensi ini, manusia dapat membuktikan dengan daya nalar dan ilmiah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai hakikat manusia dalam Islam. Hakikat manusia dalam konsep Islam adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki berbagai potensi untuk tumbuh berkembang menuju kepada kesempurnaan. Konsep Islam tentang hakikat manusia adalah 1. Membangun konsep kesatuan antara qalbiyah dan akliyah. 2. Mengembangkan potensi manusia secara maksimal. 3. Pendidikan Islam dijadikan sarana yang kondusif bagi proses transformasi ilmu pengetahuan dan budaya Islam. 4. Mengakomodasikan teori-teori pendidikan Islam melalui pendekatan kewahyuan empirik, keilmuan, dan rasional filosofis. 5. Proses internalisasi nilai Islam ke dalam pribadi seseorang harus dapat dipadukan melalui peran individu maupun orang lain. Selanjutnya yaitu mengenai dimensi fitrah. Sifat manusia dibagi menjadi 2, yaitu sifat mahmudah, yaitu sifat terpuji, dan sifat mazmumah, yaitu sifat tercela. Contoh sifat mahmudah yaitu taubah, taat, khauf, kerja keras, zuhud, sabar, syukur, ikhlas, tawakal, mahabbah, tawadu, dan qanaah. Kemudian contoh sifat mazmumah yaitu ghadab, hasad, dendam, munafik, hibah, namimah, takabur, dan fitnah. Dinamika fitrah manusia. Fitrah berarti potensi yang dimiliki manusia untuk menerima agama, iman, dan tauhid serta perilaku suci. Dalam pertumbuhannya, manusia itu sendirilah yang harus berupaya mengarahkan fitrah tersebut pada iman atau tauhid melalui faktor pendidikan, pergaulan, dan lingkungan yang kondusif. Bila beberapa faktor tadi gagal dalam menumbuh kembangkan fitrah manusia, maka dikatakan bahwa fitrah tersebut dalam keadaan tertutup yang dapat dibuka kembali bila faktor-faktor tadi mendukungnya. Sebagai bentuk potensi, fitrah dengan sendirinya memerlukan aktualisasi atau pengembangan lebih lanjut. Tanpa aktualisasi, fitrah dapat tertutup oleh polusi yang dapat membuat manusia berpaling dari kebenaran. Meski setiap orang memiliki kecenderungan ini tidak serta-merta secara aktual berwujud dalam kenyataan. Karena itu, fitrah bisa yazid wa yangkus atau bisa bertambah atau berkurang. Tambah karena faktor pembinaan dan pendidikan yang kondusif, dan kurang karena faktor-faktor negatif yang mempengaruhinya. Pengembangan fitrah manusia. Manusia diciptakan Allah selain menjadi hambanya, juga menjadi khalifah di muka bumi. Selaku hamba dan khalifah, manusia telah diberi kelengkapan kemampuan jasmaniah atau fisiologis dan rohaniah atau mental psikologis yang dapat dikembang tumbuhkan seoptimal mungkin.
sehingga menjadi alat yang berdaya guna dalam ikhtiar kemanusiaannya untuk melaksanakan tugas pokok kehidupannya di dunia. Di antara tahap pengembangan fitrah manusia diantaranya adalah 1. Menyalurkan bakat fitri anak. Di antara masalah terpenting yang harus diperhatikan ialah mengetahui bakat dan pekerjaan yang sesuai dengan anak, yang menjadi cita-cita hidupnya. Di antara anak-anak terdapat kesenjangan dalam hal kecerdasan dan kemampuan. Seorang pendidik yang bijaksana atau seorang ayah yang jeli akan mampu menempatkan anak di tempat yang sesuai dengan bakat dan kecenderungannya di lingkungan yang kondusif. Bagi seorang pendidik, terutama orang tua, hendaknya ia tidak menghambat bakat yang kelak menjadi harapan anak dalam hidup. Jika seorang anak berambisi meraih ilmu karena memang ia cerdas, maka orang tua tidak boleh menghalanginya. Yang kedua, proses internalisasi nilai-nilai Islami. Pendidikan sebagai proses menginternalisasikan nilai-nilai dalam pribadi anak didik, bertumpu pada kemampuan dan kapasitas belajar dalam tiap pribadi anak. Proses internalisasi nilai ini dapat dilakukan melalui dua macam pendidikan, yaitu pendidikan yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan pendidikan melalui orang lain. Peranan pendidikan ini, selain diri yang dipadukan dengan pendidikan melalui orang lain, adalah lebih memperkokoh terwujudnya kebulatan dan keutuhan pada pola kepribadian. Pengembangan kemampuan manusia melalui pendidikan tidaklah menjamin akan terbentuknya watak dan bakat yang baik menurut kehendak yang menciptakan, karena Allah sendiri telah menggariskan bahwa di dalam diri manusia terdapat kecenderungan yang yaitu arah fasik dan arah ketakwaan. Manusia diberi kemungkinan untuk mendidik diri orang lain menjadi sosok pribadi yang beruntung sesuai kehendak Allah melalui berbagai metode ikhtiariyahnya. Tanggung jawab manusia terhadap fitrahnya. Kejadian manusia sangat sesuai dengan ajaran agama Islam yang telah dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Karena manusia diciptakan untuk melaksanakan agama, beribadah. Hal ini berlandaskan pada Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Hakikatnya, manusia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dengan tujuan untuk beribadah, dengan melaksanakan apapun yang telah diperintahkan dan meninggalkan apapun yang menjadi larangan. Karena ketika seseorang dilahirkan ke dunia ini telah membawa fitrah keimanan. Dengan demikian, pada diri manusia sudah melekat atau menyatu satu potensi kebenaran atau dinullah. Dalam potensi ruhiyah terdapat pertanggungjawaban atas diberinya manusia kekuatan berpikir yang mampu untuk memilih dan mengarahkan potensi-potensi fitrah yang dapat berkembang di ladang kebaikan. Karena itu, jiwa manusia dibebaskan tetapi bertanggung jawab. Ia adalah kekuatan yang dibebani tugas, dan ia adalah karunia dibebani kewajiban. Demikianlah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala secara garis besar terhadap manusia. Cara memelihara fitrah menurut Al-Quran. Fitrah atau potensi yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada setiap manusia sejak ia terlahir ke dunia perlu untuk dijaga dan dipelihara agar jangan sampai terjerumus ke jalan yang salah. Untuk mengetahui cara memelihara fitrah manusia, maka perlu mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan manusia berpaling dari fitrahnya. Dengan demikian, menurut hemat penulis, bahwa cara untuk memelihara fitrah adalah kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hendaknya memahami bahwa dalam menjalani kehidupannya di dunia ini
harus ada pedoman yang jelas, memiliki pegangan yang kuat yaitu berupa agama. Agama merupakan fitrah manusia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan pada setiap manusia sejak di alam ruh. Manusia yang telah bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhannya yang akan dipatuhi dan ditaati, sehingga jika hal itu dipahami oleh setiap manusia yang terlahir di dunia ini, maka akan tumbuh kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jiwanya senantiasa merasa selalu dalam pengawasannya. Menyucikan jiwa. Takziah an-nafs. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Orang yang berakhlakul mahmudah terhadap dirinya adalah ketika ia mampu membersihkan jiwanya dari kotoran-kotoran. Makna membersihkan kotoran di sini bukan makna zahiriyah. Yang dimaksud kotoran di sini adalah segala sesuatu yang akan mencemari dan mengotori akidah dan keimanan yang dimiliki oleh seorang muslim. Untuk mencapai kebersihan hati dan kesucian jiwa, tidak ada metode atau cara-cara khusus selain mempelajari dan mengamalkan syariat agama secara keseluruhan. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 3. Apabila kami dari kelompok 3 ada salah sikap, salah ucap, ataupun salah semuanya, kami dari kelompok 3 mohon maaf sebesar-besarnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.